Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Kaliyapu Candi rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan mencurahkan, akan melimpahkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian,
ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengingkari, mendustai ayat-ayat Allah, banyak kemaksiatan bertebaran di mana-mana, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya negeri tersebut akan ditimpa bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita informasikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Tentang apa itu jamaah sekalian? Yakni semua manusia, semua kita akan mendapatkan 5 ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan 5 ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan oleh Allah jamaah sekalian, walanabluwannakum bisyai'in walanabluwannakum, sungguh pasti akan aku uji bisyai'in, sedikit. Diuji apa jamaah sekalian? Yang pertama, kita semua akan diuji oleh Allah yang namanya minal khauf, dengan rasa takut. Rasa takut ini jamaah sekalian, takut terhadap diri kita, takut terhadap bagaimana masa depan anak-anak kita. Minal khauf. Dan ini saat ini jamaah sekalian, hampir seluruh dunia rasa takut karena memang sudah akhir zaman. Salah satunya apa jamaah sekalian? Perang yang semakin membesar antara Rusia dan Ukraina. Pikiran Rusia pada waktu Februari tahun yang lalu, karena sudah 1 tahun, Ukraina hanya butuh waktu sekitar 1 bulan saja untuk bisa dikalahkan. Tapi ternyata prediksi Rusia meleset. Ukraina betul-betul di backup oleh Amerika dan sekutunya, yang saat ini sudah semakin membara. Dan Putin sudah mengancam kalau Amerika dan sekutunya terus menyuplai senjata ke Ukraina, nuklir yang akan dijarah. Kalau Rusia sudah mengeluarkan nuklir jamaah sekalian, Amerika, Inggris, Prancis juga punya nuklir. Kalau sudah terjadi perang nuklir, alamat jamaah sekalian sudah hancurlah. Hancur. Dan
Dan ini bukan hanya angan-angan wacana, dan sudah nyata, sudah sama-sama panasnya. Minal khauf. Dan ketika terjadi sudah perang nuklir, otomatis jamaah sekalian akan merembet ke hampir semua negara. Anda blok yang mana? Blok Rusia atau blok Amerika dan sekutunya? Inilah jamaah sekalian, minal khauf, rasa takut ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, walju, rasa kelaparan. Yang saat ini jamaah sekalian otomatis ekonomi betul-betul sangat tidak sehat. Otomatis dampaknya akan terjadinya lonjakan pengangguran yang mengakibatkan otomatis orang akan menjadi lapar. Ketika sudah banyak orang yang lapar, otomatis jamaah sekalian tataran masyarakat sudah tidak sehat, dan itu sudah otomatis. Kejahatan akan meningkat, penjamretan meningkat, perampokan akan meningkat, karena urusan lapar itu sudah tidak bisa dikompromikan ketika orang sudah lapar. Walju. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, wa naqsim minal amwa. Kekurangan harta. Karena apa jamaah sekalian? Ketika ketimpangan ekonomi yang tidak proporsional akan jelas, tidak meratanya distribusi keuangan. Apalagi yang kalau kita lihat jamaah sekalian, hanya dikuasai oleh segelintir orang yang itu sangat dominan. Nah, ketika terjadi seperti itu jamaah sekalian, otomatis orang juga susah dalam memperoleh yang namanya harta, kekurangan harta. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu yang keempat adalah wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Yang karena apa? Karena kalau tatarannya besar, tadi terjadi peperangan. Yang sekarang itu dari pihak Rusia sudah ratusan ribu, dari pihak Ukraina juga ratusan ribu. Ya, termasuk ketika terjadi ketidakstabilan di tengah masyarakat, boleh jadi yang namanya perampokan, penjamretan akan menimbulkan pembunuhan. Wal anfus, jiwa. Dan yang kelima, yang terakhir jamaah sekalian, wassamarot, yaitu kekurangan buah-buahan. Maksudnya akan gagalnya panen, boleh jadi buah, boleh jadi padi, boleh jadi tambak. Yang itu semua akan dampak daripada ujian. Lalu jamaah sekalian, diteruskan di dalam ayat 156 ini,
sebagai penggembira, sebagai optimis, sebagai ar-roja untuk kita semua, sebagai orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Yakni jamaah sekalian, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang terkena musibah. Alladzina idza asabathum musibah, pikirannya bagaimana jamaah sekalian? Qalu, dia berkata, dia berpikir, dia punya mindset, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya semua itu kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa jemaah sekalian? Diberi kabar gembira, hendaknya kita betul-betul menguatkan kesabaran kita. Isbiru wasobiru, kuatkan sabarmu dan sabarmu. Setelah itu kita bertawakal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah ada 5 ujian dengan iman dan takwa. Insya Allah kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakni minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was sabar. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.